Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Pade. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum pembelajaran dimulai, Pade meminta anak-anak untuk berdoa dulu. Setelah berdoa, silakan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Untuk lagu Kebangsaan Indonesia Raya, anak-anak silahkan buka di deskripsi di bawah video ini. Linknya sudah disiapkan oleh Pade, tinggal diklik saja. Dan tidak lupa Pade senantiasa berpesan untuk senantiasa disiplin melaksanakan protokol kesehatan, yaitu menggunakan masker apabila berpergian keluar rumah, kemudian mencuci tangan menggunakan sabun dan airnya yang mengalir apabila setelah selesai melakukan kegiatan, dan selanjutnya tetap senantiasa menjaga jarak dan hindari kerumunan. Pada harapan anak-anak menyimak dan pelajari video pembelajaran ini sampai selesai, supaya materinya dikuasai dengan baik, karena Pade harapkan anak-anak untuk menguasai atau memahami tentang menjelaskan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari, menentukan kata kunci dan mempraktekkan isi teks dari kata kunci, menyebutkan gagasan utama dari setiap paragraf dalam teks non-fiksi, menjelaskan contoh pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari, menjelaskan makna proklamasi kemerdekaan dalam upaya membangun masyarakat Indonesia sejahtera. Sekarang Pade akan memperlihatkan gambar sama anak-anak, perhatikan dengan baik. Kemudian di situ juga ada teks bacaannya. Kira-kira sedang kegiatan apa itu? Ya, itu adalah kegiatan upacara memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, mengikuti kegiatan upacara memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia merupakan bentuk tanggung jawab sebagai warga negara. Nah, Pade tanyakan, apakah ada manfaatnya? Ya, ada. Pertama, akan tumbuh rasa cinta pada negara. Yang kedua, akan mengingatkan perjuangan para pahlawan yang gigih dan pantang menyerah untuk mewujudkan negara Indonesia. Kemudian akan tumbuh rasa menghargai jasa para pahlawan. Nah, itu manfaat daripada kita mengikuti kegiatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, tadi pada waktu Pade tunjukkan bahwa upacara itu juga merupakan tanggung jawab kita. Nah, sekarang Pade mau tanya ke anak-anak, kita ini sebagai manusia menjalankan tanggung jawab kepada siapa saja? Apakah ada yang tahu? Ya, betul. Pertama, kita bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian kepada diri sendiri, kepada masyarakat, kepada bangsa dan negara. Nah, sekarang yang Pade tanyakan lagi sama anak-anak adalah apa yang dimaksud dengan tanggung jawab itu? Ada yang tahu? Ya, betul. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan melaksanakan kewajibannya. Juga bisa diartikan tanggung jawab adalah keadaan seseorang menanggung perbuatan yang dilakukan. Nah, silahkan anak-anak baca, dipelajari dengan baik, dan Pade akan memberi tugas sama anak-anak setelah selesai membaca. Yang pertama, tugasnya tentukan kata kunci pada judul. Nah, ini sudah ada. Nanti anak-anak temukan kata kuncinya apa. Pada pembelajaran sebelumnya sudah kita bahas. Kemudian, nah, berdasarkan kata kunci yang telah anak-anak temukan, perkirakan isi teksnya itu apa. Jadi anak-anak bisa memperkirakannya, kira-kira apa nih isi teks bacaan ini. Nah, selanjutnya sebutkan gagasan utama setiap paragraf dan letaknya.
Pada pembelajaran ini yang akan Pade perdalam adalah gagasan utama setiap paragraf, dan anak-anak harus tahu di mana itu letaknya dari gagasan utama itu. Pada kesempatan ini akan Pade perdalam ini. Jadi untuk menemukan gagasan utama itu berada di awal paragraf, di akhir paragraf, atau di tengah paragraf. Nanti kita bahas sama-sama. Nah, itu adalah tugas anak-anak apabila setelah selesai membaca teks bacaan yang berjudul Wujud Tanggung Jawab sebagai Warga Negara. Silakan sekarang anak-anak baca, nanti ini ada lanjutannya, dan tolong diperhatikan ada berapa paragraf ini semuanya ya. Sudah selesai membacanya? Baik, Pade lanjutkan. Nah, ini adalah lanjutannya, silahkan dibaca lagi. Baik, Pade lanjutkan lagi. Nah, ini adalah paragraf terakhir. Nah, sekarang anak-anak sudah selesai membacanya. Yang Pade tanyakan, sebutkan gagasan utama setiap paragraf dan letaknya di mana. Silahkan anak-anak pelajari ulang dan nanti kita bahas lagi secara bersama-sama. Kita mulai di paragraf pertama. Baik, Pade bacakan. Judulnya Wujud Tanggung Jawab sebagai Warga Negara. Tanggung jawab merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga dapat berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran dan kewajiban. Tanggung jawab sudah menjadi bagian kehidupan manusia di mana masing-masing akan memikulnya sendiri-sendiri, sehingga tanggung jawab bersifat kodratif. Apabila seseorang tidak mau bertanggung jawab, maka tentu ada pihak lain yang memaksa untuk bertanggung jawab. Nah, sekarang apa gagasan utamanya? Silahkan, ada yang tahu? Ya, gagasan utamanya adalah pengertian tanggung jawab. Nah, kemudian di mana letaknya? Coba perhatikan. Nah, berarti berada di kalimat yang pertama ini, ya, atau ada di awal paragraf. Baik, Pade lanjutkan ke paragraf 2. Pade akan bacakan, setiap orang merupakan bagian dari masyarakat yang tinggal di suatu negara. Setiap warga negara tentunya terikat oleh berbagai aturan, hukum, dan norma yang berlaku di dalamnya. Namun demikian, seseorang secara sukarela menjadi warga negara tanpa paksaan, sehingga harus menghargai dan mencintai negaranya dengan berperilaku penuh tanggung jawab. Nah, sekarang apa gagasan utamanya? Gagasan utamanya ya kecintaan warga negara dengan penuh tanggung jawab. Nah, selanjutnya letaknya di mana? Ada di akhir paragraf. Bagus sekali. Sekarang kita lanjutkan ke paragraf 3. Pade bacakan, tanggung jawab warga negara terhadap bangsa dan negaranya dilaksanakan dengan cara memenuhi hak dan kewajibannya sebagai warga negara seperti yang tercantum dalam landasan konstitusional negara Indonesia, yakni Undang-Undang Dasar 1945. Berbagai bentuk sikap dan perilaku dapat diwujudkan sebagai cermin dari tanggung jawab warga negara Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah memahami dan mengamalkan Pancasila dalam berbagai kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Pancasila sebagai nilai luhur bangsa tidak hanya cukup dihafalkan, namun harus diamalkan dalam wujud sikap dan perilaku, misalnya menghargai pendapat teman saat diskusi dalam kelas. Hal tersebut merupakan perwujudan dari sila keempat Pancasila. Nah, dari paragraf itu, apa gagasan utamanya? Betul, tanggung jawab warga negara. Berada di mana? Berada di awal paragraf. Bagus. Sekarang Pade lanjutkan ke paragraf 4. Pade baca lagi, anak-anak perhatikan dengan baik. Selalu menjaga dan memelihara nama baik bangsa merupakan bentuk tanggung jawab warga negara di mata dunia internasional. Sebagai bangsa dan negara yang merdeka, berdaulat, beradab, dan bermartabat, untuk itu sebagai warga negara yang baik,
Seseorang harus menjaga persatuan dan kesatuan, menjauhkan dari sikap dan perilaku yang diskriminatif atau membeda-bedakan, membina solidaritas sosial sebagai sesama warga negara Indonesia akan menciptakan kerukunan hidup berbangsa dan bernegara. Gagasan utamanya apa? Ya, bentuk tanggung jawab warga negara di internasional. Berada di mana? Berada di awal paragraf. Bagus. Baik, Pade lanjutkan ke paragraf 5. Perhatikan baik-baik, Pade bacakan. Meningkatkan wawasan kebangsaan agar senantiasa terbina rasa kebangsaan dan paham kebangsaan dan semangat kebangsaan pada setiap diri warga negara juga merupakan perwujudan dari sikap tanggung jawab sebagai warga negara. Untuk meningkatkan wawasan kebangsaan dapat dilakukan dengan belajar, membaca, menonton berita, memperingati hari besar nasional, dan lain sebagainya. Jika masyarakat Indonesia memiliki wawasan kebangsaan yang luas, maka negara Indonesia akan menjadi negara yang tangguh karena warga negaranya memahami dan memiliki semangat kebangsaan yang kuat. Nah, itu adalah paragraf 5. Sekarang gagasan utamanya apa? Betul, wujud dari sikap tanggung jawab. Berada di mana itu? Berada di awal paragraf. Baik, sekarang Pade lanjutkan ke paragraf 6. Anak-anak perhatikan dengan baik. Pade bacakan lagi. Masih banyak lagi bentuk-bentuk pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya melaksanakan kewajiban membayar pajak dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan upacara bendera. Tertib membayar pajak berarti melaksanakan tanggung jawab sebagai warga negara. Dengan mengikuti kegiatan upacara bendera dengan hikmat berarti mencintai dan menghargai negara. Selain itu, pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara juga dapat diwujudkan dengan menjadi pelajar yang rajin, pintar, dan berprestasi sehingga dapat mengharumkan nama bangsa. Melestarikan warisan budaya bangsa dengan lebih mencintai budaya leluhur dan mempertahankannya agar tidak tersingkir oleh budaya asing juga merupakan wujud pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara. Nah, sekarang silahkan gagasan utamanya apa? Betul. Gagasan utamanya yaitu wujud pelaksanaan tanggung jawab warga negara. Berada di manakah gagasan utamanya? Berada di akhir paragraf. Tadi Pade bersama anak-anak sudah membahas tentang tanggung jawab. Jadi tanggung jawab itu merupakan bentuk dari pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara sesuai dengan landasan konstitusional negara Indonesia, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, Pade mau tanyakan, contoh pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari apa saja? Apakah anak-anak ada yang tahu? Ya, contohnya memahami dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Betul. Selanjutnya menjalankan tugas dan kewajiban yang dibebankan negara kepadanya dengan penuh tanggung jawab. Selanjutnya menjadi teladan bagi rakyat dalam bertindak sebagai negarawan yang arif dan bijaksana. Selanjutnya bagi para pelajar dengan belajar giat untuk meraih cita-cita, wujudkan bangsa negara yang cerdas. Yang terakhir, contohnya adalah cerdas dan cermat dalam bertindak dalam mengambil keputusan. Dari contoh-contoh pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari, apa yang dapat anak-anak simpulkan? Nah, itu pertanyaan Pade. Silahkan didiskusikan. Baik, jadi kesimpulannya, pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik dapat mewujudkan negara Indonesia yang kuat dan tangguh. Nah, sekarang Pade mau tanya. Jadi, kalau kita sebagai pelajar harus melaksanakan tanggung jawab itu dengan baik, kira-kira apa contohnya? Ada yang tahu?
Silahkan, ya betul, mengikuti pelaksanaan upacara dengan hikmat. Itu salah satu warga negara yang baik. Dan itu dapat mewujudkan negara Indonesia yang kuat dan tangguh. Nah, anak-anak ingat nggak pada waktu upacara itu ada yang dibaca, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, itu dalam teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tertulis tujuan negara yang salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum. Hal ini berarti negara memiliki tujuan dan harapan kehidupan masyarakat yang sejahtera. Nah, mewujudkan masyarakat sejahtera ini bukan saja tanggung jawab negara, tetapi harus didukung oleh seluruh masyarakat. Jadi tanggung jawab kita semua. Nah, sekarang Pak De mau tanya ke anak-anak, upaya apa saja untuk mewujudkan masyarakat sejahtera itu? Ada yang tahu? Silahkan didiskusikan. Baik, sekarang kita bahas upaya apa saja untuk mengembangkan kehidupan kebangsaan menuju masyarakat sejahtera. Di antaranya, 1. Saling toleransi antara setiap warga negara Indonesia atas perbedaan masing-masing. Yang kedua, saling menghormati antar individu walaupun bertentangan. Yang ketiga, meratakan pembangunan ke seluruh pelosok negeri. Yang keempat, membayar pajak tepat waktu yang nantinya juga berguna bagi kesejahteraan bersama. 5. Memperbaiki fasilitas umum agar penggunaannya menjadi aman dan nyaman. Yang keenam, memperbanyak lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran. Nah, itu diantaranya adalah upaya-upaya untuk menuju masyarakat sejahtera. Nah, anak-anak lain kali kalau situasinya sudah membaik, silakan anak-anak adakan wawancara dengan Bapak Kepala Desa setempat. Upaya apa saja yang sudah dilakukan supaya masyarakat sejahtera. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah bisa dipahami dengan baik materinya? Bagus kalau sudah dipahami dengan baik. Ade cukupkan dulu materinya tentang pembahasan tema 6 subtema 3 PB1. Sampai jumpa di video materi tema 6 subtema 3 PB2. Jangan lupa klik subscribe-nya supaya Pak De tetap semangat terus berbagi informasi materi pembelajaran. Kemudian klik like, lonceng, dan komen di videonya. Dan jangan sampai lupa juga share videonya ke teman-teman untuk belajar. Saran dan masukan senantiasa Pak De tunggu untuk perbaikan ke depannya. Pak De ucapkan terima kasih banyak, anak-anak sudah mempelajari video ini dengan baik. Semoga anak-anak dapat menguasai materinya dengan baik pula. Pak De tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.